Ada cinta yang indah, tapi tidak untuk dimiliki. Ada rasa yang tumbuh subur, tapi tak pernah bisa dijadikan nyata. Dan itulah kisahku dengannya. Kami bukan orang yang saling tidak peduli. Kami bukan dua hati yang tak pernah punya rasa. Justru sebaliknya, kami terlalu sayang, terlalu dekat, terlalu nyaman. Tapi kami juga terlalu sadar bahwa dunia kami berbeda. Dia tahu aku menyayanginya. Aku pun tahu dia punya rasa yang sama. Bukan sekadar asumsi, bukan sekadar perasaan sepihak. Tapi rasa yang nyata, yang bisa dirasakan lewat cara dia melihatku, lewat cara dia memperlakukanku. Setiap pagi dia selalu mengirim pesan pertama. Setiap aku sedih, dia yang pertama kali bertanya ada apa. Setiap aku diam, dia yang paling gelisah. Semua orang bisa melihat, tapi kami tidak pernah benar-benar mengakui. Bukan karena malu, tapi karena kami takut membuka luka. Kami hidup dalam ruang yang sama, tapi dengan batas yang tak terlihat. Kami berjalan berdampingan, tapi tidak pernah saling menggenggam. Kami saling menunggu, tapi tak pernah benar-benar bisa menjemput. Karena ada kenyataan yang tak bisa kami abaikan. Karena ada alasan yang lebih kuat daripada rasa yang kami punya. Cinta kami bukan tentang saling memiliki. Cinta kami tentang saling memahami dan saling menjaga dari jauh. Kami bukan dua orang yang menyerah, tapi dua orang yang dipaksa menerima. Menerima bahwa tidak semua yang saling mencinta akan berakhir bersama. Dan di sanalah kami berdiri. Di batas antara ingin dan tidak bisa. Antara sayang dan melepaskan. Antara kenyamanan dan kehilangan, cinta yang terhalang oleh keadaan. Segalanya mungkin akan berbeda kalau kami bertemu di waktu yang lain. Tapi saat itu, dia sudah punya seseorang. Bukan hanya sekadar pacar, tapi orang yang sudah lama bersamanya. Seseorang yang menemaninya sejak dari nol, yang tumbuh bersama dalam waktu dan harapan. Lalu aku datang, di waktu yang salah, tepat ketika dia mulai kehilangan arah dalam hubungannya. Tepat ketika dia merasa tak lagi dihargai, tak lagi dimengerti. Dan aku hadir seperti jawaban dari semua kekosongan itu. Kami berbicara lama setiap malam. Kami saling terbuka, saling menyemangati, saling menguatkan. Hingga tanpa sadar kami saling terikat. Tanpa status, tanpa janji. Hanya perasaan yang tumbuh karena kebiasaan dan kedekatan. Tapi setiap kali aku mulai berharap lebih, aku diingatkan oleh kenyataan bahwa dia bukan milikku. Bahwa ada seseorang di belakangnya yang menanti kabar. Bahwa cinta ini, seindah apapun rasanya, tak akan pernah punya tempat yang layak. Aku pernah bertanya, kalau kamu sayang aku, kenapa kamu tidak memilih aku? Ya, dan dia hanya diam, karena dia tahu tidak semua cinta bisa egois. Dia tidak ingin menjadi pengkhianat, dan aku tidak ingin jadi alasan orang lain terluka. Akhirnya kami memilih bertahan dalam rasa yang tak bisa diperjuangkan. Kami memilih saling jaga jarak, padahal ingin saling peluk. Kami memilih saling diam, padahal rindu selalu tumbuh tiap malam. What you see fix? Lebih menyakitkan dari penolakan. Fahrenheit kami tak pernah ditolak. Tapi juga tak pernah diperjuangkan. Menyimpan rasa menyiksa diri sendiri. Mencintai dalam diam itu melelahkan. Terutama ketika rasa itu tidak pernah bisa benar-benar diberi ruang untuk tumbuh. If the scent transfits beneath lampil pahit, yang rasanya lama-lama membuat hati mati rasa. Aku tersenyum saat dia bercerita tentang hidupnya. Tapi senyum itu seringkali tertahan saat dia menyebut nama orang lain. Dia bercerita dengan nyaman karena baginya aku teman yang paling bisa mengerti. Tapi dia tidak sadar bahwa tiap katanya adalah tusukan pelan yang merobek hatiku sedikit demi sedikit. Aku menyimak, mengangguk, tertawa, bahkan memberi saran. Padahal di dalam hati, aku hanya ingin bilang, kenapa bukan aku saja? Ada rasa yang ingin diteriakkan, tapi selalu aku telan kembali. Karena aku tahu, sekeras apapun aku bicara, kenyataan tak akan berubah. Dia bukan milikku. Aku tidak berhak menuntut apapun. Dan satu-satunya pilihan adalah menerima. Terkadang aku ingin menjauh, benar-benar pergi dari hidupnya. Tapi hatiku selalu kalah. Rasanya terlalu sulit untuk melepaskan orang yang sudah membuat hari-hariku berarti. Aku pernah mencoba menghilang, menjaga jarak, mengurangi komunikasi, bahkan memblokir nomornya. Tapi semua itu tidak pernah benar-benar berhasil. Karena saat dia mencariku lagi, aku kembali luluh. Sekuat apapun aku mencoba melupakan, dia selalu punya cara untuk kembali menjadi alasanku bertahan. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Setiap keputusan, setiap langkah, selalu aku pertimbangkan karena dia. Padahal dia tidak pernah memintaku menunggu. Dia tidak pernah memintaku setia. Semua aku lakukan atas dasar cinta yang tak bisa aku kendalikan. Ekstasi sehat. Aku tahu aku sedang menyiksa diri sendiri. Tapi begitulah cinta diam-diam bekerja. Ia membuatmu berharap pada yang tak pasti, bertahan pada yang tak mungkin. Hingga aku mulai lelah. Lelah dengan penantian tanpa ujung. Lelah dengan rasa yang kupendam sendiri. Lelah menjadi seseorang yang penting, tapi tidak pernah diakui. Dan dari situ aku mulai sadar, cinta seharusnya membuat kita tumbuh, bukan tenggelam. Seharusnya membuat kita bahagia, bukan hanya kuat menahan luka. Saat harus memilih, melepaskan meski masih mencintai. Dahado Vikani,
Tidak semua cinta harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Ada cinta yang justru harus dilepaskan demi menyelamatkan diri sendiri. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena sadar bahwa terlalu lama menunggu hanya akan membuat hati semakin hancur. Aku sampai pada titik di mana aku harus memilih. Antara terus bertahan meski aku tahu dia tak akan pernah benar-benar memilihku, atau pergi meski itu membuatku kehilangan tempat ternyaman yang pernah aku miliki. Keputusan ini bukan hal yang mudah. Aku bergulat dengan pikiranku sendiri, menangis dalam diam, dan mempertanyakan, kenapa cinta harus sesulit ini? Ku ingin bertanya padanya, kenapa kamu tidak pernah benar-benar melepasku, tapi juga tidak pernah sungguh-sungguh memperjuangkanku? Tapi lagi-lagi aku memilih diam, karena aku tahu, dia pun sedang terjebak di antara rasa dan tanggung jawab. Dia terlalu baik untuk menyakitiku secara langsung, tapi dia juga terlalu pengecut untuk mengambil keputusan tegas. Lalu siapa yang akhirnya harus mengambil keputusan itu? Aku. Orang yang selama ini diam, yang selama ini memendam, yang selama ini memilih menunggu. Karena kalau bukan aku yang menyelamatkan diriku sendiri, siapa lagi? Akhirnya aku katakan padanya bahwa aku lelah, bahwa aku tidak bisa terus begini, bahwa aku butuh kejelasan, bukan hanya kedekatan. Dan saat aku berkata aku ingin menjauh, dia tidak menahanku. Dahani Frau Hanna, aku mengerti, mungkin ini memang yang terbaik. Sesakit itu. Sekian lama bersama, sekian banyak kenangan. Hanya ditutup dengan kalimat yang terasa seperti perpisahan dingin tanpa pelukan. Tapi anehnya, di saat itu aku justru merasa lega. Sakit, iya. Tapi lega karena akhirnya aku berani memilih diriku sendiri. Ki Brands berkata cukup. Aku tidak mau mencintai seseorang yang bahkan tak bisa memilihku. Cinta yang sehat harusnya saling tarik, bukan tarik ulur. Cinta yang benar bukan hanya soal rasa, tapi juga keberanian untuk memperjuangkan. Dan jika dia tidak cukup berani untuk memperjuangkanku, maka sudah saatnya aku cukup berani untuk melepaskannya. Menerima kenyataan, belajar mengikhlaskan. Hari-hari setelah aku memutuskan pergi, terasa hampa. Seolah ada ruang besar di dalam hidupku yang tiba-tiba kosong. Biasanya ada notifikasi darinya. Ada cerita, ada tawa. Ada perhatian kecil yang entah kenapa bisa membuatku merasa utuh. Tapi kini, semuanya sunyi. Aku mulai menjalani hari dengan kepala tertunduk. Bukan karena menyesal, tapi karena sedang berjuang menerima kenyataan. Bahwa meskipun kami saling sayang, dunia tidak mengizinkan kami untuk bersama. Bahwa cinta saja memang tidak pernah cukup. Ada realita yang harus kita pelajari seiring bertambahnya usia. Bahwa hidup bukan sekadar soal perasaan. Ada komitmen, ada tanggung jawab. Ada kondisi yang lebih besar dari sekadar aku cinta kamu. Dan kenyataan itu memang pahit, tapi harus ditelan juga. Kadang aku masih terbayang senyumnya. Masih teringat bagaimana dia menyebut namaku dengan nada yang hangat. Masih terasa bagaimana caranya membuat aku merasa penting. Dan tiap kali kenangan itu datang, aku hanya bisa tersenyum, lalu menghela napas panjang. Karena semua itu kini hanya bagian dari masa lalu. Aku mulai menata hati. Pelan-pelan belajar memaafkan keadaan. Memaafkan dia yang tak pernah bisa memilih. Dan yang paling penting, memaafkan diriku sendiri karena sempat berharap terlalu jauh. Ikhlas itu bukan berarti lupa. Ikhlas adalah ketika kita bisa mengingat tanpa lagi merasa sesak. Ketika kita bisa mendoakan seseorang tanpa berharap dia kembali. Setiap orang punya cerita masing-masing. Dan ini adalah bagianku, Matty. Mencintai seseorang yang tak bisa kumiliki, lalu berani melepaskannya karena aku juga pantas bahagia. Mungkin nanti akan ada seseorang yang datang dan mencintaiku tanpa ragu. Seseorang yang tidak membuat bertanya-tanya. Seseorang yang tidak membuatku jadi pilihan kedua. Tapi untuk saat ini, aku memilih berdamai dengan sunyi. Belajar menikmati luka sebagai bagian dari perjalanan menjadi lebih kuat. Karena aku tahu, tak ada kehilangan yang sia-sia kalau aku bisa menemukan diriku kembali setelahnya. Dan untuk dia yang pernah membuatku merasa begitu dicintai, terima kasih. Meskipun akhir kita bukan bersama, setidaknya aku pernah tahu rasanya mencintai seseorang sedalam itu. Cinta yang tidak memiliki, tapi tidak pernah hilang. Waktu berjalan dan perlahan-lahan aku mulai terbiasa. Aku mulai tersenyum lagi, bukan karena sudah sepenuhnya sembuh, tapi karena aku belajar menerima luka itu sebagai bagian dari hidupku. Terkadang cinta tidak harus berakhir bahagia. Kadang cinta itu untuk mengcerai mekadu, lalu pergi saat pelajaran itu selesai. Kita memang tidak bersama, tapi aku tidak akan pernah menyangkal bahwa dia pernah berarti. Dia pernah menjadi alasanku kuat, pernah membuat aku merasa cukup, meski akhirnya kenyataan membuat semuanya berbeda. Lucunya rasa itu belum benar-benar hilang. Ia tetap ada, diam-diam tinggal di sudut hati yang tak pernah aku sentuh lagi. Bukan untuk kembali, tapi sebagai kenangan yang aku simpan rapi, tanpa dendam, tanpa amarah. Aku tidak membencinya. Justru sebaliknya, aku mendoakan yang terbaik untuknya. Meskipun bukan denganku,
Aku tetap ingin dia bahagia. Karena cinta yang dewasa adalah ketika kamu bisa mencintai tanpa harus memiliki. Dulu aku berpikir, jika cinta tak dimiliki, maka itu gagal. Tapi sekarang aku mengerti bahwa ada cinta yang justru paling tulus. Justru saat ia tahu kapan harus pergi. Kita saling mencintai, tapi semesta punya rencana lain. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Bukan salahku, bukan salahnya. Itu hanya bagian dari hidup yang harus aku terima. Yang penting, aku pernah mencintai dengan jujur. Aku pernah memberi tanpa pamrih. Aku pernah merasa begitu hidup karena cinta itu. Dan bagiku, itu sudah cukup. Cinta yang tidak bersatu tidak berarti cinta itu salah. Kadang cinta hanya tidak menemukan jalannya. Tapi selama hati kita pernah bertemu dalam rasa yang tulus, maka kisah itu tetap indah. Kini aku melangkah dengan hati yang lebih tenang. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi karena aku sudah belajar mencintai diriku sendiri lebih dalam. Dan jika nanti kita bertemu lagi di persimpangan hidup yang berbeda, aku akan tersenyum. Bukan karena berharap kembali, tapi karena aku tahu kamu pernah menjadi bagian terindah dari kisah yang tidak selesai. Terima kasih untuk cinta yang tidak bisa kumiliki, tapi tidak pernah hilang dari ingatan hati.